Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis plan dengan wirausaha saya, yaitu Puding Mangga Fla Keju. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Putri Dwika dengan NIM 193233059. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya memilih Puding Mangga Fla Keju sebagai bisnis plan saya. Yang pertama, usaha puding mangga fla keju adalah suatu jenis makanan dessert yang banyak disukai oleh semua kalangan. Keunggulan yang didapat seperti dengan terjadinya cuaca yang kadang panas dan kering, pastinya masyarakat luar banyak yang minat dengan puding mangga fla keju yang segar dan dingin. Apalagi masyarakat kita sangat tertarik dengan sesuatu yang unik, sehingga dengan pengemasan yang praktis, usaha ini juga dapat diperjualbelikan dengan secara online. Selain itu, modal dan cara pembuatan yang diperoleh juga sangat mudah dan praktis serta efisien. Selanjutnya, visi misi saya di bidang usaha ini. Yang pertama, visi saya menghadirkan puding mangga olahan mangga asli dengan kemasan yang praktis dan fresh sehingga bisa dinikmati semua kalangan. Misi saya, yang pertama, menyajikan makanan yang sehat dan tanpa pengawet. Kedua, menghadirkan makanan dengan harga yang terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang ketiga, menjual makanan yang sederhana dan dapat dikonsumsi dengan makanan lainnya. Yang keempat, menyajikan sebagai makanan penutup yang fresh dan asli dari olahan mangga. Yang kelima, menciptakan kualitas dalam pelayanan untuk kepuasan konsumen. Yang keenam, menghadirkan makanan yang selalu tetap fresh di tangan konsumen. Yang terakhir, tetap mempertahankan kualitas produk. Selanjutnya, tentang perencanaan pemasaran bisnis. Yang pertama, saya melakukan segmentasi pemasaran. Yang harus kita lakukan yaitu lokasi. Untuk lokasinya sendiri, saya masih menggunakan pembuatannya di rumah tinggal. Yang kedua, sasaran konsumen. Sasaran konsumen saya seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan kantoran. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran yang saya lakukan melalui media online seperti membuat Instagram untuk bisnis puding mangga tersebut, bisa membuat snap, ngepost foto, dan bisa juga melalui media sosial WhatsApp, Telegram, Twitter, dan Facebook. Yang kedua, menitipkan ke UMKP sekitar. Di situ saya masih menitip-nitipkan ke warung-warung sekitar rumah saya dan sekitar kampus UNP. Yang ketiga, mengembangkan produk. Selanjutnya, analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari puding mangga saya tersendiri yaitu cita rasanya mudah diterima masyarakat umum. Karena cita rasanya kenapa bisa diwali masyarakat umum? Karena saya menggunakan olahan mangga asli serta keju yang asli tanpa ada pewarna atau perasa buatan. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, produk selalu fresh karena memakai sistem ADB order. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis puding mangga saya yaitu mudah ditiru dan tidak tahan lama. Maka dari itu, karena tidak tahan lama, makanya saya menggunakan sistem ADB order agar produk selalu tetap fresh ketika sampai di tangan konsumen. Yang ketiga, opportunis atau peluang atau kesempatan. Itu terjadi di bisnis saya yaitu cuaca panas di daerah produsen, yang kadang panas, yang kadang dingin. Yang kedua, banyak disukai di berbagai kalangan. Yang keempat, threat atau ancaman.
ancaman dari bisnis saya itu sendiri yaitu cuaca yang tidak menentu. Yang seperti saya bilang tadi, yang kadang-kadang cuaca bisa jadi panas ataupun dingin. Selanjutnya munculnya pesaing baru. Selanjutnya kita membahas tentang rencana pemodalan. Rencana pemodalan yang saya dapat yaitu ini mulai dari harga di tahun 2021. Untuk bahan-bahan sendiri yaitu buah mangga, susu, keju, mayo, Nutrijel mangga, nutrisari, susu kental manis. Untuk buah mangga sendiri itu tergantung musim-musimnya. Untuk sekarang saya mendapatkan 28.500 untuk 1 kilonya. Untuk susunya 1 liter. 1 liternya 16.000. Untuk kejunya 1 balok bisa mendapatkan 15.000. Untuk mayonya 1 kilo dapat 30.000. Untuk nutrijel mangga 1 bungkus 55.500. Untuk nutrisari mangganya 11.000. Susu kental manisnya 1 paknya 16.000. Untuk jumlah dari variabel cost-nya sendiri yaitu untuk bahan-bahan yang digunakan jumlahnya 122.000. Ini sendiri 122.000 ini untuk sekali produksi. Fixed cost ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk modal awal seperti kompor, panci, pisau, gas, sendok, gelas takar, sendok, dan cup puding. Cup puding sendiri yaitu 25 pas atau 25 buah itu sama dengan satu kali produksi. Total semuanya yang saya peroleh 513.000. Selanjutnya total biaya. Total biayanya sendiri seperti total biaya yang kita dapat, variabel cost-nya ditambah oleh fixed cost, yaitu 122.000 ditambah 513.000, sama dengan 635.000. Fixed cost dan variabel cost pada pertama produksi yaitu hasil dari total biaya tersebut dibagi 25.000, karena sekali produksinya saya mendapatkan 25 cup. Berarti hasilnya 25.400. Total biaya produksi per produksi yaitu harga bahan ditambah oleh hasil produksi pertama yaitu 122 ditambah 25.400. Hasilnya 147.400. Harga per unitnya sendiri saya menjualnya satu harga cup puding mangga flakeju seharga 10.000. Break even point. Seperti yang tadi cantumkan, yang pertama capital cost, yaitu fixed cost ditambah variabel untuk sekali produksi. Di sini telah saya dapatkan 513.000 ditambah 25.400. Hasilnya dapat 538.400. Yang kedua, break even point-nya. Di sini saya mencari BEP-nya, yaitu total biaya produksi per sekali produksi dibagi jumlah produk per sekali produksi, yaitu jumlah produk per sekali produksinya saya 25 cup. Jadi 147.400 ditambah 25 cup. Saya mendapat hasilnya 5.896. Untuk BEP produksi sama dengan total biaya produksi untuk sekali produksi dibagi harga per unit. Harga per unit saya tadi saya letakkan 10.000 untuk per cupnya. Berarti 147 dibagi 147.400 dibagi 10.000 sama dengan 14 cup. Berarti saya mendapatkan 14 cup.
untuk modalnya. Yang ketiga, ICOM, yaitu 25 kali 10.000. 25 itu adalah seperti yang saya bilang tadi, yaitu sekali produksinya. Itu saya mendapatkan 250.000. Total produksi di produksi pertama yaitu 147.400. Profit sama dengan 25.000 dikurang 147.400 sama dengan 102.600. Yang selanjutnya capital return-nya yaitu total biaya produksi yang telah didapat tadi dibagi pendapatan operasional, yaitu 2.500 dibagi 102.600. Itu saya mendapatkan 2,7. Jadi modal yang akan kembali dalam jangka waktu 3 kali produksi, 1 kali produksi hasilnya 25 cup puding mangga flan keju. Baiklah, sekian. Itulah hasil presentasi saya pada sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.